Oke, Bang Sena bertanya. Gue nanya, itu gimana caranya nerima keadaan nasib yang tidak kita harapkan? Oke, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya menerima keadaan atau nasib yang tidak kita harapkan? Hmm. Nggak tahu. Ya, jadi gini, eh, nasib itu sebenarnya kan sesuatu yang harus, yang kemarin saya bilang ya di minggu lalu gitu. Jadi ada namanya perasaan itu mempengaruhi pikiran. Pikiran itu mempengaruhi yang namanya ini tindakan. Tindakan mempengaruhi karakter dan karakter mempengaruhi nasib. Nah, orang kebanyakan, udah kalau misalnya ingin mengubah nasib berarti karakternya aja dirubah. Gitu. Ternyata nggak, tidak juga gitu. Susah merubah karakter orang kan. Atau tindakannya yang kurang baik dihilangkan. Ternyata sumber utama dari nasib kita adalah perasaan kita sendiri. Jadi kalau kita, tadi kan sudah saya bilang, ketika kita, bagaimana caranya ketika kita bernasib buruk gitu ya. Ya berarti kita harus menghilangkan perasaan bahwa kita bernasib buruk. Makanya tadi ada afirmasi kan, ada afirmasi. Bahwa ketika kita ambil air, ya tadi kalau kita afirmasi air, ya kita setiap mau tidur, kita bersyukur aja dulu dengan apa yang terjadi hari ini itu. Walaupun misalnya ada lima lima hal yang tidak mengenakan, mungkin ban bocor, tiba-tiba kita di jalan dicipratin orang, atau tiba-tiba kita ribut di jalan, atau tiba-tiba kita dihina teman itu. Nah itu mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi masa dari seharian ini nggak ada satupun yang mengenakan gitu. Nah itu harus kita lakukan afirmasi. Jadi kita harus perasaan kita ini harus mendaur ulang rasa bahagia bahwa kita tuh nasib kita tuh beruntung. Misalnya contohnya kalau katanya Anhari ya, lu jatuh di motor, jangan anggap itu sial. Ya masih untung baru jatuh, gitu kan. Nggak kelindes, kan seperti itu kan. Kita merasa merasa selalu bersyukur gitu. Nah misalnya, kok dapat duit dikit hari ini cuma dapat berapa gitu, ya bersyukur. Mungkin daripada yang lain nggak ada dapat duit sama sekali. Makanya banyak orang-orang kaya itu yang triliuner bilang katanya lebih baik saya untung 0,5% atau 1% daripada saya harus untung 0%. Nah, dia terus memunculkan rasa keberlimpahan dalam dirinya, rasa syukur itu. Maka tadi afirmasi itu kalau di makalah sebelumnya kita harus bersyukur. Ya Allah, saya bahagia dan bersyukur ketika rezeki saya begini. Saya bahagia dan bersyukur keluarga saya bahagia. Saya bersyukur, senang dan bersyukur masih ada orang-orang yang peduli dengan saya. Saya senang dan bersyukur masih terbuka peluang-peluang saya. Nah, jadi ketika kita terus bersyukur, afirmasi-afirmasi positif, maka kita akan menarik hal-hal yang positif kepada diri kita. Tapi kalau kita terus merasa hari ini saya sial, merasa hari ini kok apes, merasa hidup saya tuh banyak masalah gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan masalah itu datang terus, seperti tertarik terus ke hidup kita gitu. Kesialan datang terus gitu. Karena kita selalu memberikan atensi kepada hal-hal yang sial pada hidup kita. Gitu. Seperti itu. Wah, Oke, terima kasih Bang Adriansa atas jawabannya. Terima kasih Bang Sena atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut lagi pertanyaan dari yang lainnya. Mbak Adri, kata Kak Cena gimana ngadepin istri Mbak Adri? Itu tuh Bang, ngadepin istri Bang. istri. Nah, lebih cewek lah gitu ya, menghadapi perempuan lah. Kalau istri kita kan istri kan. Tapi kalau perempuan mungkin bisa gitu. Karena sering gitu. Pengalaman banyak mantannya Bang. Iya. Waduh. Nah, jadi kalau menghadapi perempuan itu sebenarnya gini. Jadi ada ilmu telepati sebenarnya. Ilmu telepati. Jadi telepati itu bagaimana pikiran, astagfirullahaladzim, perempuan entah istri, pacar, simpanan, atau selingkuhan. Nah, begitulah. Selingkuhan. Jadi sebenarnya
kalau kita lihat perempuan itu sebenarnya, mohon maaf ya, dia itu kalau laki-laki kan nafsunya itu kan di selangkangannya. Bahasanya gimana ya? Pokoknya di biologisnya lah gitu, di biologisnya gitu. Nah, berbeda dengan perempuan, sebenarnya nah, berbeda dengan perempuan. Perempuan itu justru dia itu di pikirannya, di pikirannya. Maka kalau kita lihat kan banyak tuh ya cewek cantik-cantik gitu, tapi pacarnya agak-agak gimana gitu kan, sehingga kita menganggap dunia itu tidak adil gitu. Nah, ternyata ya faktornya mungkin duit, ya nggak juga gitu. Nggak juga. Jadi itu bisa juga faktornya adalah salah satunya adalah dia kemampuan eh, membuat perempuan itu nyaman gitu. Tapi serangannya awalnya dari pikiran dulu. Pikiran lalu larinya ke perasaan. Nah, kalau dia bisa eh, misalnya dia keras kan gitu. Apain gua sama lu tuh gini 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 gini. Tapi ini laki-laki kayak nggak merasa tersinggung. Nah, itu perempuan lama-lama mikir itu. Apalagi perempuan misalnya gini, ada fansnya nih, setiap hari muji-muji dia. Tiba-tiba hilang, perempuan itu akan merasa kehilangan. Dia akan merasa kehilangan. Seperti itu, kok nggak ada yang muji gue lagi ya? Dia kemana ya? Gitu. Mungkin dia akan beralih menjadi ngechat duluan. Gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya perempuan itu misteri kan, karena dia uh, untuk mendekatinya bukan di biologis ya, tapi di pikirannya, lebih ke pikirannya, ke otaknya itu ya. Makanya misalnya contohnya kalau ngechat cewek itu jangan, kamu cantik, mata kamu bagus kan gitu kan, kebanyakan perempuan kan begitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat misalnya ngajakin diskusi, ngajakin dia, mau nanya, ini kenapa begini ya? Nah, dia merasa dihargai tuh, gue ditanya nih gitu, berarti gue pinter ya gitu. Nah, ketika perempuan merasa dihargai begitu, dia akan merasakan ini apa, merasakan dihargai gitu. Seperti itu. Apa sih tadi pertanyaan? Yang penting Bang, didengerin ya Bang ya, kalau cewek ya Bang ya. iya didengerin. Misalnya cewek bilang, udah putusin aja aku gitu. Nah, itu bukan berarti itu benar gitu. Maksudnya tuh, Terus dulu putus kenapa Bang? ah, ya, Terus dulu putus kenapa? janganlah yang muka aib gitu, ya kan? Nah, itu salah satu putusnya kan pengalaman begitu. Karena dulu umur kan masih muda. Jadi ketika kita dimaki-maki itu ya lebih memilih ya udah gue cabut gitu. Padahal perempuan itu kan ketika kita cabut dia nangis juga. Ya kan seperti itu aslinya perempuan kan. Aslinya. Jadi sebenarnya dia maunya dikejar terus, maunya dikejar, dihargai gitu. Jadi kalau dia minta putus, jangan kita putusin. Nah, salahnya itu kebanyakan ketika dia minta putus, ya kita putusin kan. Masalah di situ. Sebenarnya dia minta dikejar gitu. Bang, sebenarnya sabar itu ada batasnya apa enggak sih? Banyak yang bilang sabar itu enggak ada batasnya. Kalau emosi berarti enggak ada kesabaran. Nah, bisa aja pernah enggak sabar. Oh, iya, iya benar-benar. Jadi gini, kesabaran itu ada batasnya. Saya tuh termasuk orang yang enggak sabaran. Tapi kita bisa mengelola marah itu. Mengelola marah. Misalnya contohnya gini. Ya kita kalau misalnya punya lingkungan ya yang iri-irian sama kita, kita misalnya kita punya, gue mau ini nih, mau punya rencana mau bikin bisnis ini, alah kayak lo bisa aja gitu. Dia mematahkan kita terus kita mulai down, kemudian kita direndahkan. Nah, menurut saya tuh itu ada kesabaran kita ada batasnya. Nah, di sini bagaimana caranya? Kabur aja udah, keluar. Maka sebenarnya silaturahmi itu nggak selamanya baik gitu. Ada juga silaturahmi yang toksik. Silaturahmi ada yang baik, ada yang toksik juga. Jadi kalau kita bersilaturahmi dengan orang yang suka ngehujat, suka iri dengan teman yang berhasil, atau senang melihat teman susah, susah melihat teman senang gitu, ya untuk menjaga diri kita tetap sabar, mending kita keluar dari circle itu kan. Kali kita harus masuk ke zona di mana teman-teman kita tuh mendukung kita, support kita, punya mimpi yang sama, punya apa namanya, berbagi nilai yang sama. Itu lebih menjaga mental kita. Nah, kalau kita tetap bertahan pada lingkungan yang toksik, yang apa aja kita salah,
yang kalau kita senang dikit dia tidak senang gitu, tapi kalau begitu kita jatuh dia senang gitu. Nah, itu justru menguras kesabaran kita, menguras energi kita, sehingga kita mendapatkan energi positif. Nah, kemana ada teman saya ini orang Malaysia ya, hadir nggak sih dia? Tadi saya share juga. Nah, teman saya ini orang Malaysia, dia punya gaji yang besar lah, 2 digit. Tapi situ atasannya, temennya itu semuanya toksik lah, sering menghina dia. Kalau dia naik sedikit langsung dijelek-jelekin, dijegal lah segala macam. Dia stres dan mengalami kecemasan, muntah-muntah segala macam gitu karena depresi di kantor itu. Tapi kalau dia keluar, dia duitnya bingung. Lalu saya bilang, saran saya adalah ya keluar saja gitu, keluar saja. Apa yang terjadi kata dia? Iya, benar kata kamu. Begitu saya keluar, pikiran saya enteng. Tadinya biasa pundak saya sakit, ini tidak. Tadinya lambung saya sering muntah-muntah sudah hilang itu. Semuanya merasa senang. Cuma masalahnya saya kehilangan gaji besar. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita ingin ya, cari aja kerja tempat lain yang mungkin lebih bisa menerima kita. Jadi sebenarnya orang bahagia itu adalah orang-orang yang berani keluar dari lingkungan toksik, berani dianggap kacang lupa kulitnya. Karena faktanya kacang lupa kulitnya itu adalah kacang yang ingin bertumbuh kan. Kalau di kulit mulu dia gimana bertumbuh? Ada lagi? Oke, Bang. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, jadi sabar itu. Ya, halo Bang Adriansah Aswaja yang Oke, silakan. Mas Ya, Syamsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang, dari beberapa obrolan tadi itu garis besar yang gua tangkep kurang lebih kan al yakinu la yuzalu bisyak, taqarrub ilallah, sama innallaha inda dzanni abdi. Garis besarnya sih 3 itu yang gue tangkap tadi ya. Cuman begini Bang, yang gua rasain dari beberapa frame-frame kehidupan itu ada beberapa pengalaman-pengalaman hidup yang akhirnya itu jadi catatan-catatan buat gua. Gini ya, ada orang itu yang taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, berzikir, sholatnya juga nggak pernah ketinggalan. Cuman hidupnya tuh gitu-gitu aja gitu loh. Usaha juga ya udah usaha juga udah ya kerja segala macam. Tapi itu hidupnya gitu-gitu aja. Cuman ada lagi frame di kehidupan orang lagi tuh, ada lagi yang kayak gini. Sholat mungkin dia jarang, bahkan nggak pernah. Cuman tuh rezeki tuh dia ada aja, ya kan? Bahkan lebih gitu. Bisa beli rumah, beli mobil segala macam. Nah sementara kawan kita yang satu ini, yang frame-nya yang satu ini yang udah taqarrub ilallah, al yakin la yuzalu bisyak juga, terus adonnya ke Allah juga bagus, prasangkanya ke Allah juga bagus gitu, tapi kok ada yang kayak gini gitu loh. Terus balik lagi dulu, jadi waktu gue pertama masuk syariah itu Bang, tahun 2013 gue masuk syariah itu, gelarnya tuh dulu syariah itu SSY, sarjana syariah, yang dulunya SHI jadi SSY, sampai akhirnya tahun 2016 bulan Agustus, tanggal 16 Agustus tahun 2016 itu turun SK bahwa syariah itu semua gelarnya SH. Nah, tapi sebelum gelar SH turun itu kan gue tahu waktu tahun 2013 itu SSY. Nah, itu ada keresahan berpikir di situ gue. Ada keresahan berpikir, pulang gue ke Tebuireng. Pulang ngobrol sama kiai gue, dikasih pesan itu gini. Kasih pesan tuh gini. Mas, sampean itu salah. Kalau udah berpikir misalkan gelarnya sampean nanti SSY, nanti sampean ke depan jadi apa? Bahkan waktu itu diseminarkan pun itu moderatornya pengisi acaranya itu yang seminar itu, gelar SSY ini nanti ke depannya tuh jadi apa, seperti apa, itu bahkan dia juga bingung. Akhirnya gue balik kan ke Tebuireng. Gue nanya sama kiai gue. Nah, dia ngomong gini, sampean itu yang penting belajar, berdoa,
nanti urusan ke depan itu bukan urusan sampean lagi, Mas. Yang penting sampean yakin, belajar, berdoa. Hari ini sampean yakin, belajar, berdoa. Urusan ke depan itu bukan urusan sampean. Gantungkan urusan sampean, gantungkan cita-cita sampean kepada Maha yang beri gantungan. Nah, gue coba yakinin itu, Bang. Gue coba yakinin itu. Konsep itu coba gue yakinin, gue tanam bener-bener. Cuman namanya kita di kalangan mahasiswa, aktivis juga, kita ngelihat kawan-kawan kita kan nggak semuanya juga mapan, sukses setelah kuliah, ada punya kerjaan, ada yang juga nganggur, ada juga punya kerjaan tapi ribet di kerjaannya, sampai salah satu teman saya meninggal itu karena kerjaan, sakit karena stres ngurusin kerjaan. Nah, di situ kan kadang kita goyang ini kan, psikologis mental kita goyang akhirnya. Nah, apalagi kena fenomena yang frame-frame yang dari awal tadi saya ceritakan gitu loh. Nah, ini kalau udah konsep yang Bang Adriansah tadi kemukakan di materi-materi awal itu sudah kita lakukan, tapi ternyata ini ada frame loh, ada loh. Frame-framenya ini kayak gini ternyata ada. Nah, itu gimana tuh Bang menurut Abang senior nih Adriansah Aswaja ini seperti apa itu Bang? Mungkin ada apa yang bisa pemahaman saya yang mungkin salah ini bisa diperbaikin gitu Bang. Begitu Bang, kurang lebih Bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, tadi gue baca sekilas chatnya Sena ya. Jadi minggu lalu kan saya udah bahas juga, mungkin Samsul kan nggak masuk, saya ulang lagi ya. Jadi ada dua zona sebenarnya dalam ilmu vibrasi manusia. Ya. Pertama adalah zona force, yang kedua adalah namanya zona power. Nah, kalau zona force itu bagaimana seseorang itu dia mengejar sesuatu, lalu sesuatu itu berlari dari dia, ya sampai dia dapat, atau ya pokoknya dia mengejar sesuatu. Sedangkan zona power adalah ketika seseorang mengejar sesuatu, yang sesuatu dikejar itu dia ikut mengejar balik, ya kan, mengejar balik, atau dia diam, tapi sesuatu itu mengejar dia, itu zona power. Tadi dikatakan orang sudah rajin sholat, sudah rajin zikir, nah tapi kok dia banyak masalah. Nah berarti dia ketika dia ibadah, dia bukan di zona power, tapi dia berada di zona force. Apa itu zona force? Adalah zona di mana seseorang satu, dia sombong. Dia sombong. Bisa jadi ketika dia doa jadi ijabah, dia bangga, lalu dia merendahkan orang lain. Nah, bisa jadi dia itu apatis, menganggap semua orang itu jahat, sehingga yang dia dapatkan adalah vibrasi-vibrasi jahat. Karena apa yang dia rasakan itu akan direspon oleh alam semesta. Kalau semesta direspon. Seperti itu. Nah, kalau masalah uang, kalau minggu lalu saya ceritakan kan, uang itu memang benda, tapi uang itu punya yang namanya energi. Ada energinya, ada vibrasinya. Artinya dia walaupun cuma benda, tapi ketika kita bisa uang haram ya, ketika kita makan uang haram, maka vibrasi negatif itu akan masuk ke kita. Ya kalau wajar lah, tiba-tiba kita jadi banyak masalah, lalu anaknya jadi brengsek, kan banyak tuh anak-anak pejabat, ya bapaknya kaya raya, tapi anaknya injek-injek. Atau bahwa uang haram itu ada vibrasinya. Bagaimana tadi kalau kata saya ada sedekah ya. Nah, sedekah itu benar, itu sedekah itu adalah bagaimana kita membuang vibrasi buruk yang ada di setiap uang kita ambil. Bisa nggak kita yakin bahwa uang yang kita punya ini semuanya bersih? Walaupun misalnya tapi kan saya nggak tahu kalau itu dari uang korupsi. Ya kita nggak tahu, tapi vibrasi itu kan tidak bisa bohong. Kita memegang itu, maka di situ harus disucikan harta itu, sedekah, zakat. Makanya penting juga zakat itu bukan zakat fitrah aja, zakat harta. Ini dari harta kita jumlah, kita total, lalu setiap sudah satu haul itu satu tahun kita keluarkan zakatnya. Nah itu zakat harta kan orang nggak ada mikir ke situ, makanya muncul penyakit, muncul masalah, motor kita pengok diserempet orang, mobil kita di ini kan, kita ditipu orang segala macam, itu karena punya harta tapi tidak ada zakatnya itu. Jadi kotor. Jadi mungkin orang sholat doang, tapi pelitnya luar biasa gitu. Nah itu juga harus dilihat. Nah, kalau bagaimana vibrasi uang ini biar positif terus ke kita, satu, kita
diusahakan untuk membeli dagangan teman. Misalnya ada teman jualan apa, ya kita beli. Dan jangan pernah menawar. Harga teman itu tidak ada istilah harga teman. Ketika kita menawar, maka orang itu kesel, vibrasinya dia itu keluar. Itu nanti kena ke kita. Maka kalau saya bilang itu, halal itu dulu ada seorang ahli tarekat ngomong gini, Mas, misalnya ada kamu punya lembaga sosial nih, terus kamu maksa orang itu nyumbang, karena dipaksa-paksa akhirnya orang itu kesel nyumbang juga. Yang dikira uang itu halal. Jadi ketika dia ngasih, emang uang itu dia nyumbang. Tapi dengan hatinya yang tidak terima atau tidak ikhlas, tidak ridho atau mengeluh, itu bisa menjadikan uang itu jadi kotor dan itu bisa berdampak ke kita. Bisa berdampak ke kita karena kita memakan uang yang hatinya itu tidak secara spiritual begitu ya, secara spiritual ya. Ada vibrasinya. Nah, coba diperiksa dulu nih orang yang rajin sholat ini. Satu, dia sering minta gratisan nggak? Yang kedua, terus kalau dikasih harga segini dia nawar nggak? Nah, contohnya misalnya Yang Lex ya, Yang Lex pernah cerita. Jadi dia pernah lihat Nikita Mirzani itu ada tukang Gojek, itu mungkin ngasih makanan, mungkin harga makanan yang diantar tukang Gojek itu mungkin hanya 200 ribuan, tapi Nikita Mirzani ngasih dia 1 juta untuk bonus. Nah, dia lihat itu, wah, si Nikita ngasih 1 juta. Nah, di sini, pantesan dia kaya, gak habis-habis, walaupun kontroversi, walaupun dia dihujat sana-sini gitu, tapi kekayaannya tidak berkurang. Nah, dia paham tentang vibrasi uang, walaupun dia, ya kita bilang, ya pendosa lah segala macam itu. Mungkin orang menganggap seperti itu ya, tapi alam semesta itu tidak melihat energi itu apa adanya. Mau dia ustadz, kalau misalnya dia ngambil uang jemaah ya kena juga gitu kan, nggak ngelihat siapanya gitu. Mau dia rajin sholat, tapi kalau dia pelitnya luar biasa ya tetap semesta itu akan membalas dia. Jadi jangan dilihat ini orang rajin sholat, hafal Quran itu sudah pasti hidupnya baik gitu. Dan juga sosial ya, kehidupan sosial bagaimana hubungan dia. Nah, jangan dia jadi orang yang toksik kan, minta gratisan mulu. Ya, kayak Sena misalnya jualan buku gratis aja share gitu. Akhirnya Sena ya udahlah kasih, tapi dengan hati yang perasaan yang ngegrendeng, itu akan memberikan vibrasi buruk gitu. Seperti itu. Nah, itu benar. Ada orang yang mungkin baiknya secara vertikal aja, tapi horizontalnya dia jelek. Ada yang vertikalnya mungkin terlihat kurang baik, tapi horizontalnya itu bagus. Ya pasti semua dua-duanya akan dapat balasan yang sama gitu. Di situ keadilan Tuhan lewat alam semesta ini sudah tersistem seperti itu. Itu, Sul. Jadi Samsul nanya apa lagi? Siap bang. Masih Gelar disimak, ya, Bang. gelar. Ya kayak gelar gitu aja, contohnya gelar. Jurusan apa tadi? SSI, masa depannya suram. Pikiran kita selalu bilang, kalau gue jurusan ini masa depan gue suram. Kalau jurusan ini gue susah dapat kerja. Kalau jurusan ini gue sudah ini. Pikiran-pikiran negatif itu direspon nanti malam. Walaupun lo S1 ya susah gitu. Tapi kalau ada yang bilang, rezeki keberlimpahan, gini, punya sifat keberlimpahan, tidak mengeluh, positive thinking, ya pasti direspon sama semesta. Pasti dia selalu ada jalan gitu. Kalau gue bilang sih gitu sih. Gue pengalaman juga yang zikir-zikir, baca-baca wirid begitu, tapi justru malah jadi stres. Karena terlalu itu muncul bangga, muncul sombong, terus merasa lebih soleh dari orang. Terus kalau ada orang maksiat kayaknya gue rendahin gitu. Nah itu sebenarnya walaupun kita ibadah, kita pada zona ini tadi, zona force. Kita merendahkan orang, muncul namanya kesombongan, vibrasi kita rendah. Justru orang yang di zona power, dia itu harus memiliki kedamaian di hatinya. Dia harus tenang, dia harus optimis, nah dia harus sukacita dalam hidupnya, dia harus sukacita, punya rasa cinta, kasih sayang buat sekitarnya. Itu orang yang religius gitu. Tapi kalau bisa dia udah rajin ibadah tapi justru dia sombong, dia apatis itu semua orang salah, kehidupan ini jahat gitu. Nah, maka dia akan dapat kejahatan terus dalam hidupnya. Kayak gitu.
Kayak misalnya kalau katanya Robert Kiyosaki, kalau engkau bilang orang kaya itu jahat, maka sampai kapanpun kamu nggak bakal kaya. Kalau kalau kata Max Weber, kalau kamu terus mengatakan bahwa orang kaya itu kutukan, kekayaan itu kutukan, sampai kapanpun nggak bakal bisa kaya. Gitu. Jadi harus kita rubah pola pikir kita. Gitu. Nah, itu kenapa Felicino Nah, itu kenapa manusia lebih sering diperbudak sama pikirannya. Padahal pikiran itu miliknya. Akhirnya keluar apa yang disebut overthinking. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak, berdasarkan beberapa kali ya saya konsultasi dengan training ya. Overthinking itu penting. Overthinking itu bukan sesuatu yang ada tapi harus bisa kita kelola gitu. Contohnya misalnya kita mau berangkat luar kota, ada mungkin dinas atau apa. Kita kan harus overthinking sih. Takut ada yang ketinggalan, takut ada yang barang kita yang jatuh gimana gimana. Kalau bagaimana persiapannya, mungkin gerasa gerusuk. Akhirnya dengan overthinking itu, ketika kita sampai lokasi ya semuanya tidak ada ketinggalan, tidak ada. Tapi kalau orang yang acuh tak acuh, udahlah positif positif saja gitu. Nah, ujung-ujungnya ya ini apa namanya, ada yang ketinggalan lah barang lah, ada yang inilah trader. Begitu juga dalam bisnis misalnya, overthinking itu penting. Ini yang ditawarin bisnis begini, keuntungannya begini. Kalau kita nggak overthinking ya gampang kita kena tipu, dikit-dikit investasi bodong, ketipu ini. Jadi gampang di apa namanya tuh, terlalu positive thinking yang berlebihan juga nggak bagus. Semua orang dianggapnya semua orang tuh baik aja. Nah, kita juga perlu sedikit overthinking untuk dijaga-jaga, jaga-jaga seperti itu. Cuman jangan overthinking yang membuat ketakutan-ketakutan sendiri, sesuatu yang belum dicoba gitu, ketakutan-ketakutan sendiri. Kecemasan yang sebenarnya tidak perlu kita takuti. Tapi kalau menurut saya overthinking itu kalau diolah untuk hal positif ya nggak masalah. Misalnya dengan kita lebih waspada sama temen, lebih waspada ketika ditawari bisnis atau investasi, nah itu overthinking itu penting juga. Gimana Mas? Ada lagi nggak? Mungkin kurang. Dipersilakan. Ya, jadi kesimpulan dari diskusi ini, apa itu, dari ada obrolan. Sudah jelas semua, Bang, makasih. Nah, jadi ikhlas pasrah di sini adalah bagaimana bukannya kita hidup yang fatalisme ya, tapi bagaimana kita ini hidup itu seperti air lah, mengikuti alam semesta gitu, keseimbangan alam semesta. Kalau kata filsafat stoikisme itu kan bahwa alam ini bergerak tidak terburu-buru, tapi mereka sampai. Gitu. Kayak air misalnya. Berbeda dengan air mancur. Air mancur kan pakai mesin, bisa ke atas. Tapi kalau air yang asli kan tidak, dia kan dari atas ke bawah turun, dia bergerak sampai ke laut. Itu kan ada prosesnya gitu, mengikuti jalur alam. Nah, ikhlas pasrah itu adalah seperti itu. Bahwa kita ini hidup kadang-kadang bertabrakan dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Ketika kita berdoa itu tidak dijabah atau ditunda, nah itu kita harus selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama orang kita bolehlah curiga, dari overthinking boleh kita curiga sama orang, tapi dengan keputusan Allah itu kita tidak boleh curiga. Yakin aja semua itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, keajaiban itu kadang-kadang bisa juga dalam bentuk penolakan. Bentuk juga penolakan. Misalnya contohnya saya nih. Saya pengen cepat sampai rumah. Ingin sekali cepat sampai rumah. Tiba-tiba ban mobil, bukan mobil yang angkot, dulu naik angkot. Itu ngetemnya lama banget itu. Ngetemnya lama gitu. Saya udah kesal aja gitu, dalam hati. Tapi udahlah, saya main handphone aja kan. Tiba-tiba di jalan, pas di jalan, ada polisi berjejer. Ternyata sekitar 10 menit yang lalu, itu di situ habis terjadi tawuran, itu jadi ada orang ketusuk di situ. Jadi ada beberapa kelompok tawuran, lalu polisi datang, dibubarin itu. Nah, saya mikir itu, wah kalau tadi kita lewat 10 menit yang lalu, kita udah jalan angkot,
ya mungkin kita ketemu main tawuran itu kan, gitu. Ketemu orang-orang tawuran yang banyak itu. Nah, di situ saya positive thinking. Oh ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak mengenakan itu bagi kita, itu bisa jadi terbaik buat kita. Dan kadang-kadang yang sesuatu yang menyenangkan buat kita, ya itu sebenarnya bukan sesuatu yang menyenangkan bukan yang terbaik buat kita. Gitu. Maka tadi ikhlas pasrah ini adalah memohon kepada Allah, ya saya minta yang terbaik saja gitu. Makanya doa-doanya para wali-wali Allah itu ada doanya ada satu, bukannya saya minta kaya, minta rezeki, bukan. Dia minta, ya Allah saya minta yang terbaik untuk darimu, menurutmu, untukku. Gitu. Nah, itu dia pasrahkan seperti itu. Itu tingkatan doanya para wali ya. Walaupun kadang-kadang itu sesuatu yang menyakitkan, tapi dia yakin ini terbaik buat kita. Gitu. Nah, itu konsep dari ikhlas pasrah. Jadi adalah kita meyakini bahwa penundaan, pencegahan terhadap apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan itu semuanya, kalau kita takwa, kalau kita beriman, maka kita yakin bahwa itu sebenarnya terbaik buat kita. Dan insya Allah Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Bahkan tadi bilang bisa jadi seucap nyata, dan itu banyak kejadian-kejadiannya. Mungkin saya merasa tertinggal, tapi dalam hal tertentu saya bisa menyamakan orang-orang yang meninggalkan saya gitu, menyusul itu. Jadi yang menyusul itu belum tentu sampai duluan, dan yang tertinggal belum tentu ketinggalan gitu. Yang disusul belum tentu ketinggalan. Nah, itu adalah positif thinking kepada Allah. Allah tuh udah tahu jalannya lah untuk kita. Gitu. Keajaiban itu hanya datang ketika kita benar-benar pasrah. Makanya kuncinya adalah pikiran, ucapan, dan hati kita harus sejalan. Itu harus pasrah. Jangan sampai pikiran kita menginginkan sesuatu, lalu kita berdoa, tapi hati kita ini nggak yakin. Atau hati kita ini ragu. Ragunya, kok lama ya jawabannya ya? Kok harusnya kan dapat, kok enggak ya? Gitu. Nah, seperti itu. Mungkin contoh terakhir lah. Kan kita tahu ada juara satu Indonesian Idol yang dia waktu itu sempat tidak mau ikut lagi. Tapi dia menonton salah satu peserta juara satu bilang, saya udah 7 kali ikut audisi. Nah, yang ketujuh ini saya juara satu. Nah, akhirnya dia memutuskan, ya udah saya ikut lagi. Ternyata lolos. Dia selalu berpositif thinking gitu sama Allah. Jangan seolah-olah, kayaknya saya nggak cocok jadi penyanyi gitu. Sebenarnya nggak cocok. Kita ini terlalu tidak yakin pada diri kita gitu. Tidak yakin pada pertolongan Allah. Justru ketika kita pesimis, itu adalah jalan kita untuk terus mencoba. Nah, di situ. Tadi saya bilang gitu kan, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, maka sesungguhnya Allah bersama kita. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Adriansah atas pemaparan dan juga tadi sesi tanya jawab yang sangat menarik. Mungkin closing statement tadi menutup diskusi kita pada malam kali ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir meramaikan acara diskusi ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Yayasan Menggiring Arus Dunia yang tidak henti-henti mengadakan diskusi yang dengan materi-materi yang sangat menarik. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf dan pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.